pada 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Chairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita barunya? Belum, Bung. Memangnya itu apa, Bung? Dan baru saja mendengar di radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti kalian kita semua sedang butuh program. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas keadaan hal ini. Mereka itu adalah hak dan utara rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita minta kepada IAIN dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Kita kalian semua setuju bagaimana saudara Darwis dan Rikana menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut untuk menyampaikan keputusan kita semua. Bagaimana kalau rapat kali ini cukup saja sampai sini? Kalian semua boleh pulang ke kediaman kalian masing-masing. Dan untuk menunggu Sukarno dan Bung Hatta angkat suara. Kalau begitu, sampai jumpa di esok pagi. Terima kasih atas informasinya. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Sukarno di Jalan Panggangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumatri, Samsi, Buntaran, Suidro, dan Ahmad Subarjo. Tadi saudara Chairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang. Maka dari itu, tadi siang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Rapat dan hasilnya adalah kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Namun sebaiknya hal tersebut harus diputuskan dan direncanakan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Saudara sekalian, mengenai hasil rapat para pemuda tadi, kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan.
menurut saya sebaiknya kita mempertahankan PPKI dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam, di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Murwadi, Cunda Singgi, dan Sairul Saleh. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang, karena Subeno dan letaknya? Tempat ini merupakan markas peta di bawah Curanco di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Cundan Singgi tersebut. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Cundan Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Kami tahu golongan muda tak sabar, namun semua ini lupa. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Cundan Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya. Setelah saya kembali ke Jakarta, saya berjanji. Bagaimana saudara, apakah Anda setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Anda akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Hatta dan Soekarno. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta
Namun, setelah Ahmad Subarjo memberi jaminan, Sukarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semua kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya. Semua Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kesini? Kemari untuk mengajak saudara sekalian untuk ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah datang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana karena tidak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda itu. Saudara Sukarni benar, kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda lebih dahulu. Bukan begitu saudari Hana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kegiatan Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat berunding Behind the Scene.